anna Muhammad Rasulullah. Artikan. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib, anda ingin bertanya ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi? Hah? Nah, iya, ini pertanyaan anak ke kiai-kiai yang ngaku NU, tapi sangat ingin memenjarakan anak. Pertanyaannya, kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai Nabi Allah? Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu pulang sana, jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Itu katanya Habib Alwi bin Abdurrahman al-Masyhur, ini orang kayak ente besok hari kiamat jerit-jerit ya faqih muqaddam, kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melihat perseteruan yang terjadi di internal orang-orang yang mereka mengaku ahlus sunnah wal jamaah, yang perseteruan tersebut semakin sengit. Perseteruan tentang benar atau tidaknya Habib yang ada di Indonesia ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada yang percaya, ada yang tidak, bahwa para Habib di Indonesia ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan uniknya, perselisihan seperti ini hanya terjadi di satu ormas itu saja, tidak terjadi di ormas lain. Adanya perseteruan, perselisihan tentang kebenaran apakah Habib itu keturunan Nabi atau hanya ngaku-ngaku saja, atau artinya keturunan Nabi yang palsu, kami menjadi teringat tentang terbongkarnya kedok kuburan keramat palsu. Kuburan keramat palsu yang membuat adalah orang-orang dari mereka. Yang datang untuk mengalap berkah di kuburan tersebut juga orang-orang dari mereka. Kemudian yang membongkar kedok kuburan palsu tersebut pun juga dari kalangan mereka. Jangan-jangan nanti juga sama kisahnya. Yang mengaku Habib itu orang dari kalangan mereka. Yang hulu di dalam menghormati, mengagungkan, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan mereka, itu juga dari mereka. Kemudian yang membongkar kedok Habib palsu itu juga dari mereka. Tapi uniknya, meskipun sudah terbongkar makam keramat palsu, kuburan palsu, masih juga mereka mau ngalap berkah di kuburan tersebut, di kuburan palsu tersebut. Jangan juga nanti ternyata ketika kedok Habib palsu terbongkar, masih juga hulu terhadap Habib palsu tersebut. Jadi merasa aneh dengan kelompok atau ormas yang satu itu. Kalau dari ormas Muhammadiyah, dari Persis, Al-Irsyad, MTA atau yang lainnya, itu tidak ada mereka yang mengaku-ngaku sebagai Habib. Apalagi sampai ribut menyoalkan nasab Habib. Karena tidak ada faedahnya mengaku ataupun diakui sebagai Habib. Mengaku ataupun diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Apa faedahnya? Yang dihisap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal kita, bukan nasab kita. Jazaan bima kanu ya'malun. Jadi yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah atas apa yang kita amalkan, bukan selainnya. Bukan karena nasab, bukan karena kita anak Nabi, bukan karena kita keturunan Nabi. Karena anak keturunan Nabi ada yang masuk neraka, orang tua Nabi ada yang masuk neraka, keluarga Nabi banyak yang masuk neraka. Lalu apa faedahnya membangga-banggakan sebagai keturunan Nabi? Dan kita lihat kebanyakan
membangga-banggakan sebagai keturunan Nabi hanya untuk mendapatkan perkara dunia. Kalau sudah diakui sebagai keturunan Nabi, maka dianggap suci, dianggap penuh barokah, dihormati, disanjung-sanjung, dicium-cium tangannya, dicium-cium kakinya. Seolah-olah apa yang diperbuat, apa yang diucapkan oleh keturunan Nabi tersebut haruslah diikuti. Dan mirisnya, jamaahnya pun mereka hanya iya-iya saja. Memang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itulah manhaj yang hak. Mereka tidak merendahkan siapapun, tidak pula ghulu kepada siapapun. Selama orang itu beragama Islam, maka hak-hak mereka harus kita berikan, harus kita tunaikan. Kewajiban-kewajiban atas mereka harus kita tunaikan. Di dalam syariat Islam ada hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Berbeda dengan manhaj yang menyimpang, yang hanya karena nasab kemudian bisa bersikap ghulu di dalam memuliakan, bersikap ghulu di dalam mengagungkan, bersikap ghulu di dalam mengkultuskan. Alhamdulillah kita bangga menjadi Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati, meskipun disebut sebagai Wahabi, kemudian dicela oleh orang-orang Syiah, orang-orang liberal, orang-orang munafik, orang-orang kafir dan yang semisal. Semoga kita istiqomah di atas manhaj yang hak tersebut, beragama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafus soleh. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah sekalian, siapapun yang mengaku turunan Rasul 90% rata-rata nggak benar. Karena turunan Rasul itu nggak butuh pengakuan. Ya. Orang yang benar-benar turunan Rasulullah itu yang tidak diragukan cuma satu, Imam Mahdi aja nanti. Selain itu, karena anaknya Hasan Husain, Husain itu banyak istrinya, kalau nggak salah 25. Ya otomatis mati cerai 25. Hasan juga begitu, istrinya banyak sekali. Hasan Husain, ya. Itu sekarang yang jadi masalah yang mana? Itu kan? Tentang masalah silih, bahkan Wali Songo itu diakui semua turunan Rasulullah. Setelah saya melakukan penelitian hampir 10 tahun, nggak ada yang benar. Ya, nggak ada yang benar. Itu. Dengan demikian, siapapun yang ngaku itu rata-rata 90% nggak benar. Yang benar yang nggak ngaku itu, yang benar ya nggak usah ngaku-ngaku. Nanti buktikan aja, Anda bisa nggak menurunkan Imam Mahdi, itu aja. Kalau Imam Mahdi itu turun Anda, berarti Anda adalah turunan Rasul yang sahih. Nah sekarang ini ada yang mengaku turunan Rasulullah, ini dari sisi mana, dari arah mana, itu semuanya masih kabur. Adapun sekarang ini turunan hanya untuk kebanggaan, juga tidak ada pentingnya. Abu Jahal lebih hebat Pak, pamannya langsung. Ya, kalau ente kan nggak jelas dari arah mana, ibarat istri selirnya yang keberapa, turunan mana. Ini Abu Jahal, Abu Lahab itu seger, masih jalurnya itu tokcer, karena masih dekat sekali dengan Rasulullah, nasabnya dan rumahnya. Itu. Tapi itulah, kalau seandainya masuk surga karena nasab, ketahuilah Abu Jahal, Abu Lahab ungkang-ungkang di surga. Gitu. Tapi tidak. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, laisal fata yaqulu kana abi, walakinnal fata yaqulu ha anada. Bukanlah seorang yang gentleman adalah yang mengatakan dulu nenek moyang saya begini. Seorang pemuda yang gentleman adalah ini loh saya. Itu. Nasab itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk diri kita kalau kita tidak berbuat soleh, kalau kita tidak menjadi orang panutan. Contoh, yang sekarang ini mengaku turunan Rasulullah ternyata apa? Menggunting dari lipatan, menodai sunnah Rasulullah. Hancur Islam di tangan mereka kan?